Saya mau cerita sedikit nih ya. Setelah podcast kemarin dengan Mas Dedi, saya menerima banyak sekali komen, DM, WhatsApp dari mana-mana. Jadi banyak sekali pertanyaan dari channel-channel tersebut. Nah, ini saya mau cerita sedikit beberapa pertanyaan yang teman-teman ajukan di kolom-kolom komentar atau dari DM atau lain sebagainya. Yang pertama, mengenai surat terbuka saya, Mbak, kegundahannya di mana sih Mbak ya? Ini nulis surat terbuka, kegundahannya di mana? Nah, ini saya mau menjelaskan kegundahannya itu tentang podcast Mas Dedi yang waktu itu Mas Dedi lakukan dengan Pak Dadang dan anaknya, yang dimana di situ Pak Dadang bilang bahwa catur itu tidak ada uangnya. Nah, ini satu hal yang mau saya luruskan, yaitu catur ini sebenarnya cukup menjanjikan. Menjanjikannya bagaimana? Jadi gini, kalau misalkan stigma catur tidak ada uangnya ini didengar oleh generasi-generasi penerus, ya kan, teman-teman junior, anak-anak yang sedang berlatih catur yang ingin menjadi contohnya Pak Utut Adianto di laki-laki atau saya salah satunya di perempuan. Nah, ini kan bisa menjadi menjadikan mereka tidak mempunyai motivasi lagi di dunia catur. Padahal dari saya pribadi, saya bisa bilang bahwa catur ini ada uangnya. Secara pemain profesional, kita otomatis, contohnya sekarang saya di Pelatnas, saya digaji oleh negara. Saya bermain di kejuaraan-kejuaraan di luar negeri, saya diberikan uang fee, yaitu uang tampil. Jadi sebelum main pun saya sudah diberikan uang atau fee tersebut. Lalu dari segi pendidikan, dari S1 saya di Universitas Gunadarma sampai S2 saya di Webster University di Amerika Serikat. Dua-duanya saya mempunyai beasiswa penuh. Itu kenapa? Itu karena dari catur. Lalu dari sisi pekerjaan, contohnya dari pekerjaan, banyak teman-teman saya ataupun atlet-atlet catur yang lain itu yang bisa mendapatkan pekerjaan dari instansi-instansi yang cukup baik ya. Jadi dari instansi-instansi tersebut, baik swasta maupun pemerintah, mereka istilahnya dikejar-kejar untuk bisa bekerja di kantor mereka. Jadi itu salah satu pelurusan yang mesti saya lakukan mengenai kegundahan saya ya. Jadi kalau ada lagi stigma tentang catur tidak ada uangnya, saya sudah memberikan penjelasan tentang itu. Yang kedua, tentang kalau mau dapat uang tuh harus lewat judi. Itu sangat-sangat salah sekali. Tentang apa yang sudah saya terangkan, otomatis kita tidak harus berjudi. Apakah memang seburuk itu olahraga catur ini? Saya rasa tidak, ya kan? Dan saya juga sudah merasakan kalau kita bisa lewat jalur profesional dan lain sebagainya, ini tidak harus menjadi judi. Karena uang yang saya dapat adalah penghargaan, ya, penghargaan dalam bentuk pembinaan. Dan ini bisa dilakukan kalau berprestasi. Jadi itu. Lalu tentang surat terbuka saya juga, itu banyak sekali yang komen atau di up dari pemain-pemain top Indonesia juga. Jadi saya mewakili mereka, ya, saya mewakili mereka untuk speak up tentang hal ini. Jadi yang seperti yang saya tulis di surat saya dan para insan catur dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa lihat juga di komentar di surat terbuka saya. Para pemain-pemain top Indonesia itu meng-up ini semua. Salah satunya ada 2 grandmaster di situ juga. Jadi itu bisa, ya teman-teman bisa lihat saja komentar-komentar dari di Instagram saya di surat terbuka tersebut. Lalu yang ketiga, kenapa sih ya kan saya menulis surat terbuka ini? Karena gini loh, ini ada kasus di negara saya sendiri, ya, ada kasus di negara saya sendiri, di mana saya juga cukup dipercaya oleh
beberapa platform catur internasional dan bahkan dari organisasi catur internasional sendiri untuk menjadi analis atau komentator di turnamen-turnamen elit internasional. Jadi saya rasa cukup wajar lah kalau misalkan ini ada kasus di negara saya sendiri, saya cukup memberi suara akan hal ini. Jadi ya, saya rasa untuk surat terbuka, pertanyaan-pertanyaan tentang surat terbuka saya itu sudah saya jawab, ya. Lalu ada lagi nih, apa nih? Oh iya, Mbak Iren kok ikut campur? Kenapa ikut campur gitu? Ini saya catat semuanya hampir tidak semua, karena komennya sendiri hampir berapa? 18.000 kalau nggak salah, wow. Tapi ada beberapa yang saya rangkum. Ditanya nih, kenapa ikut campur? Ya, karena saya harus menyuarakan kebenaran atas fakta dan data yang ada. Jadi kalau saya diam otomatis aman, ya kan? Kalau saya diam otomatis aman, nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, ya kan, speak up, pasti ada resikonya, yaitu yang teman-teman bisa lihat semua juga, saya dibully habis-habisan di sosial media saya. Tapi itulah resiko yang memang sudah saya tahu sebelumnya, karena saya rasa opini ini sudah terbentuk di publik, ya kan, jadi memang agak susah untuk mengubahnya kembali. Tapi dari dalam hati saya, ini saya merasa bahwa apa yang saya ketahui, ya kan, data yang saya punya, itu saya harus suarakan, dan saya harus memprovide ini semua ke teman-teman, supaya teman-teman punya sisi lain yang bisa dimengerti juga. Terus ada yang bilang nih, ini mah pansos saja, aduh. Nah, saya ini atlet, bukan artis. Jadi justru karena saya atlet, yang saya tuju adalah prestasi, bukan sensasi, ya. Jadi panggung saya adalah panggung keolahragaan. Jadi justru sensasi-sensasi yang seperti ini sebenarnya saya tidak terlalu setuju, ya. Tapi ya memang karena kasus ini sudah terlanjur besar, otomatis apapun yang akan saya suarakan, saya akan masuk ke dalamnya. Jadi untuk hal ini itu silakan teman-teman sendiri yang menilai. Terus ada lagi, oh iya, ini, Mbak, kenapa bertanding harus ada hadiahnya, ya? Mbak mata duitan ya? Ya, di sini mesti saya beri penjelasan juga, ya kan. Catur ini adalah profesi saya. Di mana-mana saya tuliskan pecatur profesional, atau kalau dalam bahasa Inggris saya tulis di situ Indonesian Chess Professional, ya. Itu maksudnya adalah karena ini profesi saya menginginkan adanya apresiasi tersebut, ya. Contohnya penyanyi profesional siapa? Ya kan, kalau disuruh atau diminta nyanyi di suatu tempat, otomatis, ya kan, meminta hadiah atau meminta bayaran, ya kan, akan hasil atau usahanya tersebut. Sama aja dengan pecatur profesional, itu di satu ranah yang sama. Jadi apapun profesionalitas yang ditekuni, tentang hadiah, tentang bayarannya adalah hal yang sangat normal. Dan juga perlu teman-teman ketahui juga, biasanya kalau saya diundang di turnamen-turnamen luar negeri atau menjadi komentator-komentator, ya, itu adanya seorang grandmaster di dalamnya itu membuat suatu keuntungan bagi pihak penyelenggara. Apa keuntungannya? Itu tergantung cara pengemasannya bagaimana, ya. Entah itu dari iklan, entah itu dari apa, saya nggak bisa menjelaskan terlalu banyak ke daerah situ. Tapi yang jelas ada satu tujuan, ya kan, ada satu keuntungan lah pasti untuk pihak penyelenggara. Contohnya di catur sendiri kita punya ada Indonesian Open tahun 2013 yang dimana total hadiahnya adalah 1,4 miliar, atau waktu itu kita pakai US dollar. Jadi waktu itu total hadiahnya adalah 100.000 US dollar. Jadi di situ kita mengundang grandmaster dari luar negeri juga untuk bertarung di Indonesian Open, yang dimana selain mereka mendapatkan uang tampil atau fee, mereka juga kita berikan arrangement seperti hotel dan makan gratis, contohnya seperti itu, dan juga flight atau pesawatnya.
Jadi itu kita terbangkan dari luar negeri. Nah, itu adalah bentuk apresiasi atas gelar-gelar Grandmaster tersebut. Jadi jelas ya kenapa seorang profesional itu harus ada istilahnya ya, embel-embel hadiah. Oke, karena itu semua adalah profesi. Mana sih teman-teman yang kalau sudah punya profesi tapi nggak mau dibayar atas apa namanya keterampilannya, ya kan? Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan. Sebentar, yang mana? Apa nih? Iya, di surat terbuka saya menaruh ada beberapa tembusan, ya, tembusan ke beberapa instansi. Mbak, ada respon nggak? Nah, kalau respon, memang kalau secara langsung ke saya tidak ada, karena itu adalah bentuknya tembusan, ya. Tapi kalau lewat media, ada dari beberapa media, saya contohnya di sini ada detik.com, tulisannya Kemenpora pahami keluhan Irene Karisma dalam polemik Dewa Kipas. Lalu di sini juga lebih ke siapa ini, Pak Dewa S. Broto sebagai sekretaris Kemenpora yang lebih memberikan tanggapan. Lalu itu dari Kemenpora. Lalu dari KONI Pusat juga sudah memberikan tanggapan di detik.com juga. Beliau bilang, ini Pak Ade Lukman, perwakilan dari KONI Pusat. Beliau bilang, pertama kami akan kaji lebih dalam persoalannya seperti apa. Kami akan koordinasi dengan PB Precasi untuk mengetahui jelas duduk perkaranya. Setelah itu kami baru bisa memberikan saran dan solusi penyelesaiannya. Itu respon dari instansi-instansi terkait yang saya taruh di tembusan. Oke.